Dan ini adalah Roy Suryo sebelum dilaporkan. Sekali lagi, Roy Suryo ini adalah pakar telematika yang akhir-akhir ini membongkar pemilik akun Fufuwafa. Bagi kalian yang belum tahu, akun Fufuwafa itu adalah apa? Dan siapa pemilik akun Fufuwafa? Nah, dan apa hubungannya dengan Roy Suryo? Mengapa dia dilaporkan dengan apa? Dilaporkan karena membongkar akun Fufuwafa. Tonton di video sebelumnya, saya udah jelaskan secara detail di sana dan memberikan reaksi dan realitanya yang terjadi pada saat ini. Menariknya, pada form pendaftaran di KPU Solo, tulisan tangan Gibran Raka Buming Raka, lahir di Solo itu tanggal 1 Oktober, nomor handphonenya ditulis, ya nomor handphonenya Fufuwafa, plus 628975000, belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans, saya sebut aja ya, itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu, yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Oh, ada mas rekamannya. Ini punya dampaknya besar nih. Iya ada. Apaan ngomongnya? Iya, meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya, supaya untuk mengkonfirmasi bahwa iyalah, apa yang saya katakan tuh nggak pernah bohong. Bukan insinuasi, iya, bener ada. Bener. Apa isinya di sini? Isinya tuh canda. Sempat masak sama bapak ya waktu iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo. Dari serah baca. Mas Obon, Ya. masih kerja aja. Gale ya, Pak. Kepilih. Kontrak saya Kepilih. masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti Sampai kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Enggak, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Terlalu berbahaya tema pagi hari ini. Ya. Ternyata bahwa Jokowi itu sudah ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya, tidak ada lagi membela Jokowi menjelang dia lengser dari kursi kepresidenan, tidak benar. Setidaknya ini ada satu kelompok relawan sekarang yang tampil membela Jokowi dan kehormatannya, dan kali ini yang dibela adalah Gibran Rakabuming. Ini Gibran Rakabuming Raka yang akan segera dilantik menjadi wakil presiden. Nah, ini hari Jumat tanggal 27 September 2024 itu Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah, itu dia menyebutnya seperti itu, singkatannya Pasbata, Sri Kuntoro Budianto itu melaporkan Roy Suryo ke Badan Reserse Kriminal karena karena dia menyebut akun Fufuwafa itu 99,9% dipastikan milik Gibran Rakabuming, dan ini kata dia adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang UU ITE yang bisa menimbulkan keonaran gitu ya. Nah, ini menarik kan? Kenapa? Karena dari sisi satu, nama ini, maafkanlah saya kalau ternyata saya mungkin kurang perhatian bahwa ada nama pembelanya Pak Jokowi, itu relawan Pak Jokowi yang namanya Pasukan Bawah Tanah. Mungkin ini karena sesuai dengan namanya dia baru muncul sekarang itu. Jangan-jangan seperti itu ya, karena namanya juga Pasukan Bawah Tanah. Jadi ya selama ini tidak terdeteksi. Tapi sejauh pengetahuan saya nama ini kok nggak pernah saya dengar ya gitu. Kalau memang pernah ada, tolong saya dikoreksi. Tapi sejauh ini saya tidak pernah dengar ada namanya Pasukan Bawah Tanah Pusbata gitu ya. Jadi ya wajar kalau kemudian dia ini mungkin semacam gerakan clandestine gitu ya, sehingga dia tidak pernah muncul ke permukaan. Nah, ini yang menarik juga, ini tadi disebutkan bahwa alasannya Roy Suryo itu melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong. Dan ini pernyataan dari Roy Suryo yang datang ke sejumlah podcast dan berbicara tentang akun Fufuwafa adalah milik Gibran itu mengundang kegaduhan di masyarakat. Dan juga ya, dia tadi dinyatakan bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo tersebut tidak berdasar. Budi menyampaikan bahwa mereka itu melaporkan Roy Suryo atas nama Pasukan Bawah Tanah Jokowi tadi sebagai pencinta Jokowi. Dan ini dia juga, Budi katanya merasa resah karena lambang negara dihina. Nah, ini maksudnya Gibran karena kan sebentar lagi dia akan dilantik menjadi wakil presiden. Saya sendiri dikirimi beberapa linknya ini oleh Roy Suryo juga ya, dan
komentar saya seperti biasa tadinya bercanda. Saya anggap kan Roy Suryo mengatakan kalau mengatakan terlalu itu dengan terlalu gitu ya, sungguh terlalu gitu ya. Tapi saya menyatakan justru laporan Roy Suryo ini laporan dari pasukan bawah tanah itu bagus begitu ya. Kendati kita perlu kritisi juga dulu ya nantinya. Alasan kenapa saya menyatakan bagus? Nah, nanti akan saya paparkan mengapa saya setuju dengan Pusbata yang melaporkan Roy Suryo itu. Nah, tetapi yang perlu kita kritisi adalah satu, mengapa Pusbata yang melaporkan? Kenapa bukan Gibran sendiri yang melaporkan? Karena kan harusnya kalau yang dirugikan itulah Gibran, ya harusnya Gibran dong yang melaporkan. Jadi semacam delik aduan, nama baiknya itu dirugikan dan dia kemudian melaporkan ke polisi itu. Itu pertama. Yang kedua, saya kira ini terlalu mudah menggunakan undang-undang UITE ya, undang-undang transaksi elektronik gitu ya, yang kita sering memang ini dalam prakteknya jadi semacam pasal karet untuk menjerat para aktivis gitu ya. Jadi paling gampang dengan undang-undang ITE dan kemudian dengan atas kabar bohong dan menimbulkan kegaduhan atau keonaran gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah saya kira ini yang dia salah tempat sejak kapan itu Gibran itu identik dengan burung Garuda Pancasila. Karena dia tadi menyebutkan bahwa Gibran itu adalah lambang negara. Padahal kalau kita lihat dalam undang-undangnya lambang negara itu adalah Garuda Pancasila itu dengan 5 silanya itu ya. Jadi bahkan Pak Jokowi pun itu juga bukan lambang negara. Ini sering salah di beberapa waktu yang lalu kan juga begitu banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang membabi buta gitu selalu menyatakan bahwa penghinaan terhadap Pak Jokowi itu dianggap sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Wakil presiden, bahkan presiden pun itu bukan lambang negara. Ya, jadi ini yang saya tidak sepakat dengan pasukan bawah tanah dari Pak Jokowi itu. Yang lain-lainnya saya setuju kenapa Roy Suryo ini harus dilaporkan. Karena justru saya sebenarnya menunggu-nunggu nih kapan Gibran ini melaporkan seorang seperti Roy Suryo atau netizen lain. Kan sebenarnya bukan hanya Roy Suryo yang bicara soal Fufu Fafa ini. Banyak sekali netizen yang sering disebut sebagai detektif dari netizen itu yang bongkar-bongkar soal akun Fufu Fafa yang dan disebut identik dengan Gibran Rakabuming begitu ya. Kalau kemudian dilaporkan, ini kan nantinya kasusnya jadi terang benderang dong ya. Dan ini mau tidak mau kan Gibran juga harus diperiksa gitu oleh polisi ini kasusnya. Dan nanti dengan Gibran juga diperiksa oleh polisi dan kemudian Roy Suryo diperiksa oleh polisi, ini kasusnya menjadi lebih terang benderang apakah betul itu Gibran Rakabuming itu Fufu Fafa atau bukan. Tapi kalau saya melihat di kalangan netizen, saya kira mungkin mereka tidak lagi menyebut 99,9% seperti Roy Suryo karena Roy Suryo itu sengaja dan dia menyebut 99,9% itu supaya katanya nggak kena undang-undang ITE gitu. Dia saya kira bercanda. Tapi kalau netizen saya amati itu mereka mungkin nyebutnya malah 1000 atau 1000%. Nah kan ketimbang ini jadi fitnah gitu ya. Karena semua netizen hampir meyakini bahwa itu akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Bahkan sekarang ini kan muncul juga tuntutan agar Gibran itu tidak dilantik karena dia sebagai pemilik akun Fufu Fafa itu tidak pantas menjadi seorang wakil presiden karena akun ini kan akun omes begitu ya, yang disebut otak mesum, kemudian rasial dan juga kata-katanya kasar. Itu yang banyak disorot dan kemudian orang bertanya-tanya tentang kesehatan mental dari pemilik dari akun Fufu Fafa itu karena mereka berasumsi bahwa itu Gibran, makanya kemudian mereka minta agar Gibran tidak dilantik menjadi wakil presiden. Jadi sekali lagi nih, itu posisi saya akan saya dukung kalau pasukan bawah tanahnya Jokowi ini serius ya melaporkan Roy Suryo dan dia harus juga melampirkan bukti-bukti yang kuat dan sebaiknya juga polisi memang segera memanggil Roy Suryo dengan begitu kan kasusnya menjadi lebih jelas dan biasanya kan kalau menghadapi kasus-kasus semacam ini kan polisi penyidik itu pasti akan memanggil juga para saksi-saksi gitu ya, saksi-saksi ahli dan sebagainya dan diminta untuk pendapat mereka seperti apa, bukan secara keahlian mereka seperti ini apa kasus-kasus ini bisa menjadi delik atau tidak. Nah, kenapa kalau ini tidak segera dibikin terang sebelum tanggal 20 Oktober 2024 itu pertama ini akan jadi beban buat
Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo. Dan yang kedua, bagi bangsa ini juga akan jadi beban karena akan terus-menerus bangsa ini mencurigai seorang wakil presidennya, mempertanyakan kesehatan mental dari wakil presidennya. Ini kan nggak boleh terjadi ya. Problem dari pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti itu sudah sangat berat ya. Masalah-masalah ekonomi jelas kita lihat APBN yang kemarin seperti disampaikan oleh ekonomnya Gerindra Pak Burhanuddin Abdullah bahwa APBN kita hanya 3.600 triliun, kemudian 1.000 triliun dipakai untuk membayar utang dan 1.200 sampai 1.300 itu 300T ya, 1.300T ini digunakan untuk dana alokasi daerah. Jadi sisanya tinggal 1.100 sampai 1.200 yang tersisa untuk APBN kita. Ini kan jelas ini beban yang sangat berat dan diperlukan satu tim work yang sangat kuat, kemudian fokus gitu. Kalau kemudian Gibran ini masih terus-menerus dihantui oleh Fufu Fafa, ini kan saya kira dia tidak akan pernah fokus untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang terjadi nanti malah Gibran Rakabuming ini menjadi beban baru buat Pak Prabowo. Jadi nggak fair dong ya, karena kan sebagai wakil presiden itu setidaknya meskipun dia disebut sebagai ban serap, dia ikut membantu pemerintahan. Jadi kalau ada beban berat yang sekarang ini diwariskan oleh bapaknya Pak Jokowi sebelumnya karena gila-gilaan atau banyak sekali menyebutnya ugal-ugalan dalam menjalankan perekonomian negara, dalam mengelola APBN, dan kemudian itu habis-habisan untuk biaya infrastruktur, dan yang sekarang ini terancam mangkrak yakni IKN, itu kan Gibran mau nggak mau itu harus punya tanggung jawab lah, ikut mencuci piring gitu, piring kotor yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jangan Pak Prabowo sendiri yang menanggung semua itu. Nah, karena itu saya menyarankan sih Pak Polisi segera saja di Pak Roy Suryo dan kemudian para ahli-ahli didatangkan untuk memeriksa apakah betul bahwa akun Fufu Fafa itu milik Gibran atau bukan. Dan kalau bukan milik Gibran, mungkin ya polisi bisa menyarankan pada Gibran untuk melaporkan sendiri Roy Suryo gitu ya. Jadi karena dia yang dirugikan, ini delik aduan lah begitu, dia yang dirugikan. Jangan pakai undang-undang ITE lah. Ini bisa aja pencemaran nama baik begitu ya. Jadi itu bentuknya adalah delik aduan. Nah, bagaimana sih kemudian kok Roy Suryo itu bisa menyimpulkan bahwa 99,9% Fufu Fafa ini, akun Fufu Fafa ini adalah identik dengan Gibran? Saya kira Anda semua sudah mengikuti ya, mulai dari soal bahwa ada akun pemulihan Fufu Fafa yang pada waktu itu sempat lupa passwordnya begitu, yang itu emailnya dan nomor teleponnya itu sama dengan akun Cilipari. Ini adalah perusahaan catering milik Gibran. Kemudian juga banyak unggahan-unggahan yang identik itu antara akun di Fufu Fafa dan Cilipari, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian akun anonimus juga membongkar fakta bahwa akun Fufu Fafa itu nomor teleponnya itu sama dengan Gibran Rakabuming. Dan saya kira yang kemarin paling heboh itu adalah ketika para netizen itu bersenang-senang dengan mentransfer e-wallet dari Fufu Fafa itu di GoPay dan juga OVO. Dan di OVO kan ketika ditransfer menggunakan M-Banking maupun langsung itu waktu itu yang muncul nama Gibran Rakabuming. Baru belakangan kemudian setelah itu nama Gibran Rakabuming itu di e-walletnya itu berubah menjadi Selamat. Tetapi di OVO tetap namanya asli Gibran Rakabuming. Jadi banyak sekali kesamaan-kesamaan itu yang ya akhirnya orang seperti Roy Suryo gitu menyimpulkan 99,9% itu adalah Gibran. Ini sulit untuk ngeles semacam itu. Tapi saya kira di negara hukum seperti Indonesia ini, siapapun juga punya kedudukan hukumnya sama. Jadi kalau Gibran itu dia merasa dirugikan, harusnya dia melaporkan gitu ya. Tetapi kalau kemudian Gibran sendiri tidak pernah melaporkan, tapi yang maju adalah relawannya Pak Jokowi, ya ini tentu saja akan makin menambah kecurigaan Republik. Dan ini kan pola lama yang sering berlaku. Para relawan ini tugasnya melapor-laporkan kelompok-kelompok yang kritis gitu terhadap rezim yang berkuasa. Nah, harusnya pola semacam ini mulai diakhiri, apalagi ini menjelang masa jabatannya Pak Jokowi, dan ini akan masuk ke era baru, yakni pemerintahnya Prabowo dan Gibran. Karena itu sekali lagi saya mendukung sepenuhnya pasukan bawah tanah Jokowi itu melaporkan Roy Suryo ke polisi agar
segera tuntas persoalannya. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan untuk selebihnya kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.